Shalom jemaat Tuhan, selamat pagi. Kita bersuka cita hari ini karena Tuhan Yesus selalu baik dalam kehidupan kita. Nah, hari ini sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita, saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kita dalam menjalani hari ini. Mari kita merenungkan firman Tuhan hari ini yang terambil dalam 2 Raja-Raja pasal 20 ayatnya yang ke-1 dan ayatnya yang kedua. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara semua. Demikian firman Tuhan. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, "Beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu sebab engkau akan mati, tidak akan sembuh lagi." Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Saudara ini kasih Tuhan, tema kita hari ini adalah doa yang menjamah surga. Doa yang menjamah surga. Dalam ayat yang kita baca ini kita melihat bagaimana Hizkia sedang sakit. Nah, dalam keadaan sakit yang dialaminya ini ada seorang nabi datang kepadanya, bukan kabar baik, tetapi kabar yang membawa dia semakin sedih. Ya, kabar yang membawa dia semakin takut. Kabarnya apa Bapak Ibu Saudara? Bahwa penyakitnya tidak akan sembuh. Bukannya tidak sembuh, tetapi dia juga akan mati. Suatu kabar yang mengerikan ketika kita menerima kabar seperti itu, saudara. Suatu kabar yang tidak menyenangkan, saudara. Semestinya kalau orang sakit itu mesti kita membawa kabar yang baik, atau setidaknya kita tidak mengatakan hal yang buruk. Nah, ini kita melihat Hizkia mengalami atau menerima kabar yang tidak baik. Bagaimana Yesaya menyampaikan kepadanya bahwa penyakitnya tidak akan sembuh dan dia akan mati. Nah, apa yang dilakukan oleh Hizkia ketika dia mendengar itu? Kita mencatat Bapak Ibu Saudara bahwa Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Yang Hizkia lakukan, dia memalingkan mukanya lalu dia berdoa, dia berseru kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat di ayat ketiga, doanya itu disertai dengan air mata. Tentu air mata di sini, air matanya bukan air mata buaya, saudara, tetapi air mata kesungguhan hati. Dia berdoa kepada Tuhan. Jadi yang pertama, saudara, doa yang menjamah hati Tuhan adalah doa yang disertai dengan kesungguhan hati. Dia berdoa dengan sungguh-sungguh. Dia mengeluarkan air mata, saudara. Kita mencatat ketika Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ayat yang kelima berkata, "Baliklah, katakanlah kepada Hizkia, raja umatku, beginilah firman Tuhan, Allah Daud, bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan menyembuhkan engkau pada hari ketiga, engkau akan pergi ke rumah Tuhan." Ketika Hizkia berdoa dengan sungguh-sungguh, ketika Hizkia berdoa dengan sepenuh hati mencari wajah Tuhan dengan sungguh-sungguh, apa yang terjadi? Tuhan menjawab doanya. Tidak mudah bagi Tuhan merubah keputusannya. Tidak mudah bagi Tuhan untuk mengubah ketetapannya. Bagaimana Hizkia mestinya harus mati, tetapi karena doa orang benar, karena doa yang disertai dengan kesungguhan hati itu, sehingga hati Tuhan dijamah, sehingga merubah kembali ketetapannya. Sehingga Hizkia bukan hanya disembuhkan oleh Tuhan, tetapi usianya ditambahkan 15 tahun lagi. Ini luar biasa, saudara. Contoh lain, saudara, di 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-10. Saya bacakan buat kita semua. "Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh." Kalau kita membaca kisah ini, saudara, bagaimana Hana adalah seorang perempuan yang sudah ditetapkan oleh Tuhan mandul. Di Perjanjian Lama, perempuan mandul itu merupakan aib, saudara, merupakan kutuk. Di sini kita melihat bagaimana Tuhan merubah keputusannya, bagaimana Tuhan merubah ketetapannya karena doa yang dinaikkan dengan kesungguhan hati oleh Hana. Ayat yang ke-10 berkata, "Dan dengan pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh." Dia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Apa yang terjadi? Setahun kemudian, saudara, yang tadinya Hana mandul, akhirnya dikaruniai anak oleh Tuhan. Oleh karena itu saya mengajak kita, apa yang menjadi beban kita? Apa yang menjadi kesulitan kita saat ini? Maka mari kita datang kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Percayalah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika doa yang kita naikkan itu menjamah hati Tuhan, maka saya percaya Tuhan akan bertindak.
Maka saya percaya Tuhan akan mengulurkan tangannya bagi kita. Tapi persoalannya, apakah kita datang dengan kesungguhan hati? Saya tidak mengatakan di sini bahwa berdoa itu harus melulu dengan air mata, bukan. Tetapi doa harus disertai dengan kesungguhan hati. Doa yang lahir dari hati. Sehingga doa yang kita naikkan itu bukan doa yang hanya di mulut saja, tetapi doa yang benar-benar menjamah hatinya Tuhan. Doa yang menjamah hatinya itu seperti apa? Doa yang disertai dengan kesungguhan hati. Doa yang lahir dari hati, bukan dari mulut. Bukan bahasanya, tata bahasanya yang baik, tetapi doa yang benar-benar menjamah hatinya Tuhan, yaitu doa yang disertai dengan kesungguhan hati. Dua contoh tadi kita melihat bagaimana Hizkia dan Hana, mereka berdoa kepada Tuhan dengan kesungguhan hati. Yang dalam tanda petik itu hal yang mustahil, karena Tuhan sudah mengambil keputusan. Yang satu harusnya mati, yang satu harusnya mandul selamanya, tetapi Tuhan merubah keputusannya. Kenapa? Karena doa yang mereka naikkan itu dilakukan dengan kesungguhan hati. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita selama menikmati hari ini. Shalom.